Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini Umi akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Semua organisme memiliki rentang usia yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan generasi penerus melalui sistem reproduksi. Nah, reproduksi sendiri dapat diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan. Dan sistem reproduksi manusia terjadi secara internal. Di video ini kita akan membahas mengenai alat reproduksi pria. Nah, tujuan kalian mempelajari alat reproduksi adalah agar kalian tahu apa-apa saja ya alat reproduksi pada manusia dan apa-apa saja fungsinya. Oke. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Bagian eksternal terdiri dari skrotum dan penis, kemudian bagian internal terdiri dari gonad atau testis, kemudian saluran reproduksi dan juga kelenjar aksesoris. Oke, alat reproduksi pria ini kita akan bahas ya melalui gambar. Nah, oleh karena itu kalian perhatikan baik-baik agar kalian pahami apa-apa saja alat reproduksi pada pria dan fungsi-fungsinya. Oke, alat reproduksi pria bagian eksternal yaitu terdiri dari pertama adalah penis ya. Nah, penis ini merupakan alat pembuangan sisa metabolisme yang berwujud cair ya, atau kita sebut urin, dan juga berfungsi sebagai alat reproduksi. Nah, penis terlibat dalam peristiwa kopulasi, yaitu proses penghantaran spermatozoa ke dalam tubuh pasangannya. Nah, penis ini juga berfungsi sebagai pembungkus uretra. Nah, kita lihat pada gambar, ini adalah uretra ya. Kemudian ini adalah penis, sehingga uretra ini ya dibungkus oleh penis ya. Kemudian bagian eksternal yang kedua yaitu skrotum. Nah, skrotum adalah kantong testis ya. Jadi skrotum yang ini, nah fungsinya untuk melindungi dan mengatur suhu testis agar tetap optimal. Suhu testis berkisar 2 derajat dari suhu tubuh normal. Pengaturan suhu ini dilakukan dengan mengeratkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis dapat bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Nah, itu tadi bagian eksternal ya, penis dan skrotum. Selanjutnya, untuk bagian internal dari alat reproduksi pria, yang pertama yaitu gonad atau testis ya. Jadi ini gonad atau testis, kemudian ini skrotum ya. Jadi gonad atau testis ini dibungkus oleh skrotum. Testis berjumlah sepasang atau 2 buah dan berada di dalam kantung skrotum. Ya, testis merupakan tempat dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Atau untuk memudahkan kalian bisa mengingat bahwa gonad atau testis ini merupakan pabrik sperma. Nah, setelah sperma diproduksi, maka sperma ini akan dimatangkan di epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma untuk sementara. Nah, setelah itu sperma akan keluar melalui saluran sperma yang disebut dengan vas deferens ya. Jadi setelah sperma diproduksi di dalam testis, maka dimatangkan di epididymis ya dan disimpan sementara. Selanjutnya dikeluarkan melalui saluran vas deferens. Jadi yang panjang ini merupakan saluran vas deferens ya. Nah, saluran vas deferens ini fungsinya untuk menyalurkan sperma dari testis ke penis.
Nah, vas deferens ini merupakan bagian dari alat reproduksi pria yang dapat dilakukan vasektomi, ya. Vasektomi itu adalah metode kontrasepsi pada pria. Dilakukan dengan pengikatan atau pemotongan vas deferens, ya. Selanjutnya, setelah dari vas deferens, ya, sperma akan memasuki saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini fungsinya untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra, ya. Jadi dari vas deferens maka akan memasuki saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini merupakan saluran pendek, ya, yang menghubungkan kantung sperma dan uretra. Nah, selanjutnya setelah dari saluran ejakulasi, maka sperma akan memasuki uretra, ya. Nah, uretra merupakan saluran internal terakhir dari alat reproduksi pria, ya, yang juga merupakan saluran ekskresi. Selanjutnya, bagian internal dari alat reproduksi pria yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan bulbo uretra. Kelenjar aksesoris berguna untuk mensekresi cairan semen atau sperma. Nah, kita mulai dari vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kantung semen, ya, atau kantung sperma merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Ya, perhatikan posisinya. Ini vesikula seminalis, ya. Kemudian ini kantung kemih, ya. Nah, dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan bagi sperma. Nah, yang berupa cairan semen yang kental kekuningan dan bersifat basah. Cairan ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Kelenjar berikutnya yaitu kelenjar prostat, ya. Kelenjar prostat ini posisinya di bawah kantung kemih. Nah, ini kantung kemih dan ini kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekresi terbesar. Cairan prostat lebih encer dari cairan yang dihasilkan vesikula seminalis. Nah, cairan prostat ini mengandung enzim antigumpal dan senyawa sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma. Cairan ini juga mengandung sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar berikutnya yaitu bulbo uretra atau kelenjar Koper. Kelenjar Koper adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra, ya. Ini uretra dan ini kelenjar Koper atau bulbo uretra. Nah, kelenjar Koper menghasilkan cairan semen yang jernih dan berfungsi untuk menetralkan cairan urin yang melewati uretra. Oke, kelenjar prostat dan kelenjar Koper ini memberikan nutrisi dan memudahkan pergerakan sperma. Nah, jika alat reproduksi pria ini kita lihat dari tampilan depan, maka akan kita peroleh seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah kantung kemih. Kemudian untuk bagian eksternalnya
yaitu penis atau jaringan erektil ya, yang ini. Kemudian skrotum ya, yang ini. Dan bagian internalnya yaitu yang pertama testis ya, berjumlah sepasang ya. Kemudian epididymis. Selanjutnya saluran vas deferens nih yang panjang ini. Selanjutnya vesicula seminalis ya, kelenjar. Kemudian kelenjar prostat. Selanjutnya bulbouretra atau kelenjar koper. Dan yang terakhir adalah uretra. Oke. Dan untuk pemahaman kalian lebih lanjut, silahkan kalian jawab latihan berikut ini, yaitu tuliskan nama organ reproduksi pria pada gambar di bawah ini sesuai dengan nomor yang diberikan beserta fungsinya. Silahkan kalian jawab langsung di kolom komentar pada video ini. Ya, ini dia gambarnya. Oke. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.